Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, kurban itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dirinya ana abdun dzabihaini. Saya adalah hamba dari dua keturunan yang akan disembelih. Sahabatku rahimakumullah, siapakah keturunan atau ayah, kakek dari Rasulullah yang akan disembelih? Pertama adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam fanzur madza tara anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail sudah cukup balik, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa membantu orang tuanya. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi, anni adzbahuka, bahwa aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa yang akan kau pikirkan? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala, maka Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah. Mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang bersabar. Engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Sahabatku rahimakumullah, karena kesabaran Nabi Ismail, kesabaran Nabi Ibrahim, Allah gantikan yang lebih baik. Maka itu hanya skenario Allah, itu hanya ujian, apakah dia itu mau melakukan apa tidak. Nah, ketika pas Nabiullah Ibrahim mau melakukan, maka Allah gantikan dengan seekor kambing yang luar biasa besarnya, kibasnya, dan berkualitas, yang dalam riwayat diambilkan dari surga. Sahabatku rahimakumullah, kemudian ayahnya sendiri Abdullah juga demikian. Abdul Muthalib pernah mempunyai nazar, karena dia pernah dicaci, dimaki, dihina, dibully oleh orang-orang yang sekitaran, bahwa dia itu tidak punya keturunan yang membanggakan. Maka di bawah lindungan Ka'bah, Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, berilah kami keturunan. Kalaulah nanti keturunan semuanya 10 ada laki-laki, akan 1 yang dikorbankan. Dan jatuhlah Abdullah, ayah dari Rasulullah, yang akan dikorbankan. Tapi pada waktu itu sahabatku rahimakumullah, orang-orang tidak ada yang setuju. Bahkan ada orang yang sangat cinta kepada Abdullah sampai merelakan anaknya agar disembelih saja. Akhirnya Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta, karena ada suatu undian yang, drama undian yang luar biasa. Itulah tentang pengorbanan. Awalnya adalah tentang cinta kepada Allah, tentang ujian yang diberikan oleh Allah, kemudian dia lakukan dengan sabar, dia lulus. Maka korban intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabatku rahimakumullah, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, satu sungai di surga, yang sungai itu luar biasa, begitu indahnya. Di samping-samping sungai itu ada gelas-gelas indah, cawan yang indah, yang banyaknya sejumlah bintang di langit. Airnya lebih jernih, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan luar biasa, begitu indahnya. Dan itu akan diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi Muhammad. Lalu
Kepada siapa lagi kalau bukan kepada umat tercintanya? Maka nanti kita diberi kesempatan oleh Allah, asal mengikuti petunjuk Rasulullah sesuai sunnah. Maka yang terjadi sahabatku rahimakumullah, kita kalau mendapatkan kesempatan meminum dari telaga Kausar, maka selama-lamanya tidak akan pernah haus. Sahabatku, inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nikmat yang begitu banyak akhirnya bagi orang yang beriman, kembalikan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah, fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dari para ahli tafsir di antaranya salat di sini adalah salat Idul Adha. Kemudian setelah sholat Idul Adha, ibadah yang paling luar biasa adalah berkorban. Idkhulus surur alal mu'minin. Di antara hikmah kita berkorban adalah membahagiakan sesama orang yang beriman. Sahabatku rahimakumullah, setelah kita berkorban, maka yakinlah kita sudah mensyukuri nikmat ini, kembalikan kepada Allah semuanya. Kalaulah ada orang-orang yang tidak menyukai kita, menghina kita, tidak mencintai kita, maka pada hakikatnya asal kita orang yang beriman, justru orang-orang yang tidak menyukainya yang akan terputus. Orang-orang yang menghina Rasulullah, orang-orang yang mencaci Rasulullah, justru mereka lah yang akan terputus. Yakinlah sahabatku rahimakumullah, Allah akan membela kita. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Kalau kita setiap hari difitnah, dicaci, dimaki karena membela agama Allah, yakinlah orang yang akan mencaci itu justru yang akan menghinakan atau dihinakan dirinya. Maka sahabatku rahimakumullah, innamal ihsan an tuhsina man asa'a ilaika. Orang yang dikatakan berbuat baik, dia itu kalau sudah pada tingkatan menyukai orang-orang yang justru menyakitinya. Artinya dia itu mendoakan, bukan malah menjadikan dia itu sebagai karakter yang dimusuhi dan akhirnya terus ada perseteruan, pertikaian yang tidak ada habis-habisnya. Doakanlah orang-orang yang sering menyakiti kita. Doakanlah orang-orang yang selalu membuli kita. Boleh jadi dengan doa kita mereka akan dapat hidayah, dan hanya dengan doa kita, kita akan mendulang pahala, transfer pahala walaupun kita sudah meninggal. Sahabatku rahimakumullah, intinya berkorban adalah cinta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.